Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni sudah dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan tentunya mengawal demokrasi ini merupakan tanggung jawab kita semua, mulai dari masyarakat, penyelenggara pemilu, stakeholder dan sebagainya. Dan tentunya salah satunya adalah peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Dan sejauh mana partai politik hari ini komitmen bersama mereka untuk kemudian sama-sama untuk mengawal pesta demokrasi ini. Dan untuk mengulas hal tersebut telah hadir di studio TVRI Jambi nanti tiga narasumber yang akan berdialog dan juga berdiskusi dan bersama kita. Telah hadir bersama kita Ketua Harian DPD Partai Perindo Provinsi Jambi, Bang David Chandra Haruindo. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Telah hadir juga di studio TVRI Jambi Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Jambi, Bang Andrio Utama. Assalamualaikum, selamat sore Bang Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baik, nanti juga akan bergabung bersama kita Ketua Bidang Kaderisasi dan anggota DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Bang Adri SHM. Baik, kita langsung saja nih. Saya ke Bang David dulu nih Bang. Siap Bang. Bicara pemilu 2024 ya. 2024 momentum pertama pemilu diselenggarakan serentak. Nah, bagi partai politik ini kan beragam nih. Ada yang sudah ngikutin pemilu dari tahun 60-an, kan ada yang baru 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang perdana. Kalau versi Perindo sendiri, Perindo yang kedua ya, kalau saya tidak salah. Kedua. Kalau bagi Perindo sendiri ada tidak tantangan-tantangan yang kemudian dianggap 2024 ini khusus ini yang memang harus diperhatikan gitu di pemilu 2024? Yang jelas ada pasti Bang. Karena kita di tahun 2024 ini untuk di tahap kedua, Perindo khususnya itu lebih yakin dan lebih pede untuk mengikuti konsentrasi kontestan politik di periode ini. Kenapa? Karena selain memang kita punya program jelas dari DPP, slogannya untuk UMKM, masyarakat, sejahterakan masyarakat, kita juga memiliki ketua DPWI yang memang luar biasa untuk di Provinsi Jambi, mensupport program DPP sendiri dan ada program sendiri. Ada tidak misalnya perhatian khusus misalnya, oh ini tantangan betul nih untuk 2024 apa sebenarnya? Iya, sebenarnya tantangannya adalah bagaimana Perindo itu bisa masuk ada keterwakilan kita di Senayan. Itu untuk Jambi. Ya untuk secara nasional. Kalau untuk di daerah sendiri, untuk di provinsi, target kita itu adalah keterwakilan kita di badan legislatif kita di provinsi, kabupaten dan kota. Dan optimis. Insya Allah yakin. Baik, kalau Garuda sendiri Bang, ada nggak tantangan artinya berbicara, ini kan kalau bicara tantangan ini perdana, apakah perdana ini juga tantangan bagi Garuda? Kami Garuda sama seperti Perindo. Udah 2 periode juga. Udah 2 periode. Cuman berganti logo warna partai aja. Kalau secara definisi sih tujuan partai itu sendiri sama lah ya. Pengen artinya puncak klimaksnya itu memang berperan secara legislatif dan eksekutif. Nah, jadi kami di sini ya masing-masing partai akan menyiapkan secara taktis sendiri. Mungkin ada yang seperti yang dibilang oleh dari Perindo tadi, mereka mendekatkan diri secara UMKM. Mungkin saya pribadi selaku perwakilan yang udah 2 hari diangkat jadi ketua DPD provinsi, menggantikan Pak Ambiar, beliau kebetulan sakit. Kami akan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Mungkin saya sifatnya mungkin ke masyarakat itu melalui event-event lah. Iya, karena kami ingin mengenalkan partai kami bahwa oh ini loh Garuda gitu loh. Ya event-event macam, artinya dari sisi musik, ada seni, bahkan bela diri. Jadi kalau milenial itu kita rekrut semua lah. Jadi terkesan bahwa politik ini juga milik anak muda gitu. Nah itu dia Bang. Salah satu ada yang mengatakan salah satu tantangan nih pemilu 2024 ini adalah kehadiran mulai muncul nih bonus demografi, memang sih panjang tapi sudah mulai muncul. Nah ada tidak misalnya treatment khusus begitu dari Garuda sendiri untuk generasi muda? Yang jelas kalau treatment khusus itu yang penting kita secara generasi muda memang prinsipnya harus siap. Pertama mental, terus kesehatan dan jiwa kita. Artinya ketika lo nggak mampu dan lo nggak siap tampil, artinya ketika lo siap tampil, lo siap dikritik, lo siap dimaki. Nah ketika lo siap itu, lo silakan maju. Tapi lo kalau nggak siap itu, lo jadi penonton aja. Nah kalau bagi Garuda sendiri, nanti mungkin pertanyaan juga sama gitu. Bagi generasi muda hari ini, masihkah berpolitik itu sesuatu yang menarik atau tidak menurut Anda? Itu tergantung dari pandangan sisi kaula, bukan muda aja, bahkan yang berumur di atas. Kalau saya bilang sisi politik itu menarik. Kalau bagi saya menarik dan makanya saya bilang untuk mendekatkan kami Partai Garuda ke anak-anak muda itu melalui event-event.
Artinya segmentasi mereka. Iya, karena saya lihat, wah nanti kita buat event ada game, ya kan? Oh, ada yang hobi Mobile Legend, kita buat gamenya nanti. Jadi kita rekrut mereka tuh bahwa politik itu nggak seperti hantu yang mereka bayangkan, Tetapi fun begitu. tapi happy. Bagaimana kamu menyikapi diri kamu sendiri terhadap politik itu, doh? Baik. Kalau Perindo sendiri memandang, Bang, apakah bagaimana kemudian melihat sisi bahwa generasi muda hari ini bermunculan nih? Ya, kemudian juga di sisi lain juga ya memang bonus demografi ada yang mengatakan 2045, tapi ini kan embrio sudah mulai muncul dengan jumlah pemilih, ada yang mengatakan sudah melebihi 50% pemilih kita itu adalah generasi muda. Jadi gini, Bang, alhamdulillah kita Perindo sudah melakukan mapping. Ternyata pemilih dalam generasi istilah Gen Z sekarang ya. Iya. Gen Z itu luar biasa. Itu kalau menurut kacamata Perindo melalui penelitiannya lebih kurang ada sekitar 30% pemilih Gen Z. Oke. Nah, artinya ini harus kita akomodir. Apalagi kita sama-sama tahu kaulah muda sekarang itu beda dengan zaman kita dulu. Mereka lebih kritis, mereka lebih melihat realistis. Sebenarnya sosok baik partai, tokoh, apa sih yang bisa dibuat oleh ketokohan atau kepartaian. Nah, kalau kacamata Perindo hari ini, sebenarnya apa sih yang dicari generasi muda hari ini? Sebenarnya dia, mereka lebih idealis. Sebenarnya mereka butuh kesejahteraan, kepastian untuk lapangan pekerjaan, kepastian untuk membuka usaha, kepastian untuk mengembangkan apa yang mereka milikin, baik itu modal usaha, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kalau Garuda sendiri, Mbak, sebenarnya apa sih yang dicari generasi muda hari ini? Yang dibutuhkan misalnya? Semangat lah ya. Oke. Jiwa anak muda ini beda, pasti beda dengan orang-orang yang jauh di atas kita. Karena jiwa anak muda ini memang spesialis, saya bilang. Tapi Anda berdua sebenarnya masuk generasi muda. Mas, makanya saya bicara itu terutama bukan untuk orang lain, buat diri saya sendiri. Karena kita lihat deh, dari 5 tahun ke belakang, anak muda itu udah banyak yang tampil. Baik itu dari legislatif, itu udah banyak mungkin. Dan sekarang mereka udah banyak yang duduk eksekutif, dari bupati, wali kota, dan segala macam. Artinya politik salah satu alternatif. Karena euforia anak muda itu lebih, apa ya, lebih tinggi lah, kalau saya bilang. Karena semangatnya emang beda, spesial. Spesial Iya. untuk generasi muda. Baik. Salah satu juga, Bang, Bang Rio, persoalan hari ini. Di saat kita berbicara pemilu, semua ingin pemilu bersih. Partai politik, masyarakat juga tentu menginginkan itu. Tetapi ini kan tidak bisa diserahkan kepada penyelenggara pemilu saja. Nah, bagaimana kemudian Garuda sendiri melihat pemilu 2024 dan mungkin pemilu-pemilu lalu? Apa sebenarnya titik poin yang kemudian perlu kita antisipasi bersama berkaitan dengan mewujudkan demokrasi yang bersih ini? Kalau bicara politik bersih itu, kalau saya bilang itu udah dari tahun lama lah ya. Iya. Karena kalau saya bilang itu adalah bahasa teori. Bahasa teori. Bahasa teori, ya kan? Apa persoalan? Makanya saya bilang, ayo anak muda, Lagi-lagi anak muda ya? lagi-lagi anak muda, ayo kita putuskan mindset tanda kutip money politik tadi. Money politik, oke. Karena untuk membersihkan memang teori itu harus berjalan sesuai dengan prakteknya. Ya, artinya secara teori kita sepakat semua kita menginginkan pemilu bersih. Betul, betul. Tapi saya bilang anak muda sekali lagi, biasakan diri Anda, artinya tidak selalu meminta dalam hal penjabaran luas lah ya. Ya. Artinya saya bilang untuk memotong garis yang udah dilakukan, mungkin saya nggak perlu menyebut siapa-siapa, tapi ya kita mungkin dengan mata telanjang masyarakat umum tahu lah. Ya kan? Saya di politik sendiri baru, cuman saya besar di organisasi. Ya kan? Artinya saya bilang itu semua kembali ke semangat kita dari partai masing-masing. Memang cara pendekatan, maka saya bilang cara pendekatan itu banyak yang dilakukan oleh partai-partai. Benar saya bilang, untuk melakukan politik bersih itu memang sangat sulit. Kenapa saya bilang itu hanyalah teori? Sebenarnya harus mulai dari mana, Bang? Kalau menurut Garuda sendiri, partai politik kah, masyarakat, atau justru penyelenggara pemilunya? Kalau saya bilang itu ke individu, Bang. Individu masyarakat. Tidak bisa, karena kalau kita partai ya, kayak katakan kita Garuda, itu kita hanya suatu wajan perahu untuk menyampaikan arti teori ini. Prakteknya itu semua kembali kepada Anda. Ya. Artinya bagaimana? Apakah Anda mau melaksanakan politik ini secara bersih atau kotor? Bagaimana, Bang, kalau Perindo sendiri memandangnya? Kalau saya memandang sangat yakin dan optimis bahwa kita sama-sama bisa mengawal untuk perpolitikan ini. Mulai dari optimisme. Harus optimis, karena gini,
Kita menginginkan suatu pertarungan yang bersih. Ini butuh keterlibatan semua Pertarungan sektor. bersih, apakah Anda melihat ada pertarungan yang tidak bersih? Gini, yang tidak bersih macam-macam, baik seperti yang disebutkan oleh Partai Garuda, ada yang motivating, ada black campaign, dan saling menjelekkan baik itu tokoh, partai dan lain-lain. Harapan kita dan saya yakin masyarakat, terutama anak-anak muda ini lebih cerdas. Mau orang mau ngomong apa, partai si A, tokoh si A, kalau memang dia tahu apa yang udah dibuat oleh si partai ini, apa yang udah dibuat oleh tokoh ini, masyarakat tidak gampang percaya. Masyarakat atau generasi muda nih Bang? Generasi muda. Terutama generasi muda ya? Terutama generasi muda. Karena kita sama-sama tahu nih, dengan perkembangan teknologi semua gampang, tinggal share di media sosial dan lain-lain. Berita hoax dan lain-lain. Seperti yang kami alami beberapa waktu kemarin gitu kan. Cuman artinya tetap aja masih ada hal-hal yang kita anggap tidak bersih yang dilakukan oleh beberapa oknum. Dan Anda melihat potensi itu kemudian terjadi lagi di 2024? Ada, tetap ada. Pasti tetap ada. Dan kemudian bisa tadi menarik ya. Kalau Anda tadi membahas dua isu, ada money politik, hoax. Jadi cara money politik itu kita dibahas. Iya. Bagi generasi muda masih laku nggak money politik, Mas? Mungkin atau terpengaruh nggak mereka sebenarnya dengan money politik? Sebelum nanti kita tanya. Iya. Sebenarnya mungkin kalau generasi muda tidak begitu banyak terpengaruh karena dia lebih realistis dan lebih idealis kalau untuk generasi muda. Setuju, Bang Rio? Kalau saya sih mungkin sependapat. Artinya partai ini melakukan pendekatan ke anak muda. Karena anak muda ini, terutama mahasiswa lah ya, yang kita rekrut itu mahasiswa. Karena apa? Mereka itu memegang teguh tridharma perguruan tinggi loh. Oke, penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Hanya prakteknya mereka mahasiswa. Mereka adalah wakil suara masyarakat banyak. Baik. Dan mereka belum duduk aja di legislatif. Baik, kita tahan dulu Bang Rio. Ya. Bang David. Pemirsa jangan kemana-mana, kan Aroma Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan peran partai politik dalam mengawal pesta demokrasi. Baik, saya kembali ke Bang David nih. Bang, salah satu isu ya yang kalau istilah Bang Rio tadi ya batas teori lah. Tetapi kan kita tetap harus membahas itu. Money politik. Kalau komitmen Perindo sendiri berkaitan dengan money politik. Kalau Perindo sendiri berkomitmen bahwa kita akan coba menghindar yang apa namanya money politik, tapi kita akan menjual program-program, strategi-strategi dalam bentuk seperti yang diarahkan oleh DPP sendiri melalui UMKM. Artinya kita membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan slogan kita tahun ini adalah mensejahterakan masyarakat. Dan kemudian ada tidak misalnya kebijakan khusus nih di internal partai terhadap kader-kader atau instruksi khusus begitu mengenai money politik? Ya. Kebijakan partai sendiri dari ketua DPU kita untuk sangat tidak menyarankan untuk semua kader atau beberapa kader, semua kader untuk bermain money politik. Jangankan money politik, untuk black campaign aja ketua sangat melarang. Untuk itu. Kalau Garuda sendiri Bang? Komitmen seperti apa Bang? Kalau kita komitmen sih, memang saya bilang seperti dari awal. Kalau teori ya? Kalau teori iya. Nah. Teori bener. Politik bersih itu dari dulu ya Bang. Itu udah bener, dari dulu. Cuman kan secara teori ya. Cuman kita selaku kami Garuda itu kan kita perahu lah, wadah. Memang untuk menciptakan bagaimana menyampaikan pada masyarakat bahwa tidak ada money politik di sini. Bagaimana cara pendekatan kita ke masyarakat, khususnya ke kaum milenial tadi ya. Bahwasanya kalau yang saya lihat sih, saya kan tumbuh dari kecil ke besar ya. Artinya yang saya dengar itu selalu money politik dari dulu. Dari pemilu dan ke pemilu. Pasti ada. Praktikum itu dari individu para calon baik. Sebenarnya inisiatif dari mana sih Bang kalau menurut Bang Rio? Kalau pandangan saya sih itu dari calegnya atau justru dari itu dari calegnya. Kalau partai pasti melarang. Pasti secara komitmen Pasti melarang. Haram itu saya bisa dibahasnya itu hal yang haram ya kan. Karena itu mengajarkan suatu sesuatu yang tidak baik dan sangat berdampak buruk kepada efek politik itu ke depan. Nah, maka saya bilang pendekatan kami, saya khususnya nanti dari Garuda, itu melalui event-event tadi. Event-event pengenalan ke masyarakat, bahwa loh ini kita ada untuk kalian dari sisi ini, dari sisi ini, dan dari semua sisi kita ada, dari semua ini kita ada. Kita mewakili itu cukup, gitu loh. Dan kita di sini nggak ada artinya, kadang kan kita lihat, apa ya, berapa sih
Bang berapa bang? Oke. Ada duitnya nggak? Itu udah praktek masyarakat. Dan rata-rata yang saya lihat itu adalah kaum di atas saya semua. Usia? Usia. Oke. Artinya Makanya saya Anda bilang, masih optimis bahwa generasi muda tidak maka khususnya kami di Garuda, kami merekrut anak-anak kaum milenial. Karena anak-anak kita dari perguruan tinggi mereka memegang kukuh tridrama perguruan tinggi tadi. Baik. Mereka mahal itu mahkota paling tinggi bagi mahasiswa tridrama perguruan itu apa ya? Suatu penerimaan pengabdian mereka kepada masyarakat. Baik. Aplaus dulu lah buat adik-adik mahasiswa ya. Bang Adri, memandang ini money politik. Jadi yang pertama-tama saya Masih laku nggak? Oke. mohon maaf keterlambatan. Ya, Karena baik. tadi Pertanyaan mungkin lebih ke ini Bang Adri. Masih laku nggak money politik, Bang? saya rasa begini, tidak ada satupun partai ya kan yang menginginkan itu. Ya, secara institusional. Secara partai. institusional begitu. Oke. Tetapi pragmatis ini sudah bertumbuh kembang dari dulu, ya seperti model seperti ini. Iya. Saya lah dulu ya, artinya kita mencoba sebenarnya ingin memperbaiki demokrasi ini tidak money politik. Berbentuk apapun barang langsung maupun tidak langsung, kan begitu. Apalagi berbau utang uang, kan gitu. Saya berlaku diri sendiri dulu. Oke, mulai dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri dulu. Nah, masyarakat kan bisa menilai kita. Apakah seorang, misalnya saya anggap diri saya, si Adri ini bisa mampu untuk meraih nanti suara tanpa ada mengeluarkan uang? Mampu nggak seperti itu? Pertanyaannya kan seperti itu, sederhana. Ya, balik kepada nih. Sekarang kita kan sudah beralih nih. Saya sudah 60 tahun. Artinya sudah melewati generasi ke generasi pemilu. Ya kan kayak kita nih. Artinya kontekstualnya seperti itu. Juga tidak menafikan karena apa tadi? Karena masyarakat kita, ya kan, kita tidak mengeneralisasi ya. Artinya semua ada yang model-model itu masih tetap juga ada. Cuman tentang cara kita lagi nanti meyakinkan masyarakat bahwa ketika kita nanti duduk di parlemen, ya kita memastikan bahwa kita ada gunanya, ada bermanfaat bagi orang banyak. Cuman itu di Golkar kita diajarkan seperti itu. Saya wakil ketua bidang kaderisasi, jadi mengkaderkan adik-adik ini nanti next jadi pemimpin. Kalau sudah terjadi dari bawah sudah model seperti itu, bagaimana next ke depan? Gen Z, ya menuju Indonesia Maju 2045. Kita jangan bicara sekarang, kan gitu. Kalau kita bicara sekarang kita sudah jauh mundur. Artinya tadi ya itu teori, tapi kita masih bisa ada harapan, tapi ini perlu untuk jangka panjang untuk memperbaiki ini. Nah, maka kita pun juga, saya mohonlah, artinya kita cobalah dulu. Artinya itu, saya juga sudah melakukan itu, saya tidak akan pernah mau memakai politik uang. Saya, ya kan saya caleg. Artinya masih ada komitmen dari Bang Adri, masih ada keyakinan Bang Adri, masih ada pemilu bersih itu masih ada. Saya meyakini itu. Saya meyakini itu masih ada orang-orang bersih, ada anak-anak muda kita, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat yang kita anggap masih ada yang berpikiran seperti itu. Baik. Saya meyakini itu. Baik, kita minta pandangan adik-adik mahasiswa dulu. Silakan. Ya, silakan. Baik, izin bertanya Bapak, mengenai adanya partai politik sebenarnya bagus gitu, memandang bagaimana. Pertanyaan saya intinya begini, pendapat Bapak sekalian mengenai oknum partai politik yang menyesatkan masyarakat, contohnya yang tadi mengenai money politik atau penyebaran hoax dan yang lain-lain. Mungkin itu saja Bapak. Oknum begitu ya. Silakan kalau ada yang lain sekaligus. Oke, baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Adam Biharu. Dari tadi kan banyak disinggung nih tentang kami anak-anak muda. Memang wajarlah karena kami penyumbang suara terbanyak dalam pemilu. Nah, pertanyaan saya adalah setelah pemilu ini kami mau dimanakan Pak? Apakah masih akan dilibatkan dalam diskusi-diskusi seperti saat ini? Atau malah setelah pemilu ini kami akan dilupakan saja Pak? Mungkin itu, terima kasih Pak. Dari komoditas suara seperti itu. Baik, kita mulai dari Perindo lagi nih Bang. Gimana Bang? Satu bicara oknum, terus yang kedua kita berbicara tadi ya setelah pemilu apakah ini hanya untuk sebagai bisa kita katakan ya komoditas suara saja selesai pemilu? Gimana nih generasi muda? Jadi saya mengikuti jejak senior saya. Kalau saya pribadi dan Perindo pribadi meyakini bahwa oknum yang melakukan money politik, mungkin kalau menurut kami pendapat itu ada oknum yang tidak mampu untuk bersaing atau mencari suara simpati dari masyarakat. Tidak pede gitu? Tidak pede, artinya dia
dia mungkin tidak mempunyai program ataupun tujuan bagaimana masyarakat itu bisa memilih dia. Oke. Itu satu. Kedua, kalau kita memang sudah banyak berbuat untuk masyarakat atau ada komunitas atau memang banyak hal yang kita lakukan, kita harus yakin masyarakat akan tahu kok buah hasil tangan kita apa yang sudah kita buat. Misalnya contoh abang ini dia punya komunitas seni ya. Bang Adri sendiri, beliau kita sudah banyak tahu di Jambi sepak terjang beliau di organisasi. Kebetulan saya juga ketua yayasan untuk narkoba dan HIV, dan saya yakin bahwa yang kami lakukan ini sudah sekian Jauh tahun. sebelum pemilu. Iya, Gitu. artinya justru kami ikut terjun ke dunia politik adalah untuk mewakilkan yang selama ini keluhan-keluhan komunitas kami, keluhan-keluhan masyarakat untuk apa yang kita lakukan selama ini. Gitu. Lalu Nah, untuk generasi muda sendiri? generasi muda justru seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Perindo itu sangat tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat itu kan banyak cara. Pertama yang seperti yang saya sampaikan, membuka lapangan pekerjaan, memberi kesempatan kepada kaula muda untuk terlibat aktif di organisasi ataupun di partai itu sendiri. Justru kami kita sama-sama tahu lah pemikiran generasi muda ini sangat kritis dan idealis. Justru kita butuh masukan dari mereka. Hampir rata-rata kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perindo itu melibatkan anak muda. Baik. Kalau Garuda sendiri Bang, menanggapi ini? Mungkin saya agak tertarik dengan pertanyaan adik kita tadi, siapa namanya? Si Adam. Ya. Adam. Setelah pemilu kami mau dibawa kemana? Atau hanya komoditas suara saja? Pertanyaan itu bisa dimunculkan oleh seseorang pedagang toko, bukan kepada Anda aja. Ketika Anda bicara itu, Anda tanyakan pada diri Anda, setelah Anda selesai tamat kuliah, Anda mau kemana? Oke. Karena Anda sudah berperan kepada masyarakat memegang triderama perguruan tinggi. Tentukan pilihan Anda. Anda mau berpolitik kah? Kenapa? Tidak di dunia politik Anda, tidak hanya di dunia politik kita bisa berbuat untuk masyarakat. Tidak. Banyak organisasi yang besar. Dan kemudian bagaimana artinya, mungkin maksudnya adalah bagaimana kemudian, ini kan Pak, yang dikejar yang utama di antara yang lain. Artinya gini, suara Anda itu menentukan memang pilihan. Iya. Ya kan? Tinggal Anda memilih komponen atau pilihan Anda kompeten apa enggak. Karena itu menentukan langkah mereka untuk mengambil kebijakan-kebijakan mengenai hal orang banyak. Nah, dan kemudian bagaimana kemudian dijamin gitu, kemudian suara-suara dan program-program yang kemudian diperjuangkan baik di legislatif maupun di eksekutif pro kepada generasi muda misalnya. Kalau bicara pro enggak? Oke. Bicara pro enggak? Karena sifat dari partai itu adil, makmur, itu bukan buat anak-anak muda Bukan aja. anak muda saja. Itu memang masyarakat umum. Masyarakat umum. Dan mereka kalau muda itu memang berperannya memang udah untuk masyarakat. Bukan kita partai aja gitu loh. Maka saya bilang tadi, Tridrama Perguruan itu mahkota tertinggi, saya bilang. Mereka justru berperan kepada masyarakat. Jangan hanya memonotonkan kepada partai saja. Artinya pasca pemilu kita sudah berbicara kepada Anda berbicara kepada masyarakat. Bahwa bantu kami secara politik, bahwa hidup jangan sampai terbiasa dengan money politik. Baik. Adik-adik mahasiswa harapan kami semua. Baik. Bang Adri. Jadi gini, saya menganggap bahwa generasi muda ini kita harapkan jadi pemimpin ke depan. Kita mungkin samakan persepsi dulu. Ya. Karena kan kita dari muda dulu. Ya. Dari muda beranjak dewasa, matang di organisasi, matang di masyarakat, terutama dalam lingkungan sendiri. Itulah penilaian sosoknya nanti. Ya. Dan ini adalah proses. Ini ada by proses. Tidak ada yang instan. Artinya by proses. Ya, berjenjang dari SD, SMA sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3 sampai nanti memimpin suatu organisasi besar atau memimpin suatu mungkin yang lain tentang kemahasiswaan. Nah, kita harapkan adik-adik kita ini, ya saya alumni Unja, ya S1, S2, S3. Nah, saya berharap begitu. Ya, artinya itu. Saya sedang sekolah S3 juga. Nah, jadi kita mengharapkan adik-adik kita, apapun putra maupun putri ini menjadi pemimpin. Dan apapun pilihan mereka di kemudian hari. Pilihan di kemudian hari. Lihatlah sosok-sosoknya, lihatlah partainya, lihatlah apa. Tetapi hati yang bicara. Oh iya ya, saya mengenal Bang Adri, mengenai Adinda Rio, mengenai Adinda Soleh, seperti ini. Biarlah hati yang bicara, artinya penentuan kan di bilik suara. Kan kayak gitu. Kita perlihatkan di masyarakat bahwa oh yang diperbuat oleh ini seperti ini, dibuat oleh ini seperti ini. Jadi kita kalau bicara tentang generasi ke depan, ya,
Memang inilah calon-calon pemimpin lagi. Kita berharap itu. Ada penerusan estafet di sana. Itu dia. Ya. Kalau boleh kita lebih ekstrem lagi, memang kita sudah harus potong ini. Kan begitu. Harus mereka yang langsung. Tapi prosesnya diawali dulu. Beranilah berbicara. Ya, talking. Artinya kita berdebat. Salah benar nanti. Itulah mahasiswa. Itulah generasi muda kita. Artinya saya dulu diuji kita bicara gagasan. Iya, kita bicara gagasan. Beranilah berkata, salah ada apa-apa karena kita belajar, tidak ada yang sempurna. Sempurna adalah milik Allah. Tapi proses kita jalani. Nah, itu maksud saya kepada adik-adik nanti para pemilih yang 58% nanti, carilah sosok siapapun juga yang pas untuk ada di parlemen. Baik di eksekutif maupun nanti di legislatif yang di depan. Baik, kita tahan dulu, Bang Adri dan narasumber yang lain. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih bahas berkaitan dengan peran partai politik dalam mengawal pesta demokrasi. Silakan tanggapan dari adik-adik mahasiswa lagi. Singkat saja, tadi Bapak sekalian menjelaskan tentang estafet kepemimpinan ke generasi muda. Pertanyaan saya, bagaimana mau estafet sedangkan periodisasi dari legislatif saja belum dibatasi sampai sekarang. Demikian, terima kasih. Baik. Silakan satu lagi. Izin Pak, saya mau bertanya. Karena tadi membicarakan tentang money politik. Di sini saya ingin sebagai mahasiswa ingin bertanya, bagaimana kita ingin mencegah money politik tersebut? Sedangkan masyarakat itu dikatakan libur 1 hari untuk menyukseskan pesta demokrasi. Tentu masyarakat ini butuh makan. Kalau tidak, itu yang memancing money politik sebenarnya. Masyarakat tidak bekerja untuk melaksanakan pesta demokrasi. Bagi saya butuh sosialisasi lebih untuk menyuarakan money politik. Baik. Terima kasih. Baik, masih ada? Oke, satu lagi silakan. Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Sri Ulandari. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa untuk memutus money politik itu dimulai dari individu dulu, yaitu individu masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan saya, dari partai politik sendiri Pak, ada nggak jaminan dalam menghadapi pemilu yang bersih ini tanpa money politik, khususnya kita menghadapi pada pemilu 2024 ini Pak? Sekian, terima kasih. Baik, kita mulai dari tengah nih. Karena tadi agak nyindir pandangan yang di tengah ini. Kita mulai dari yang tengah dulu. Gimana Bang? Mungkin merangkum sekaligus beberapa pertanyaan gitu ya. Sedikit poin adik kita tadi, itu seperti pertanyaan yang dituangkan mahasiswa ke Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, ya kan? Karena masyarakat kalau tidak kerja nggak makan. Itu pertanyaan klasik kalau saya bilang. Artinya kalau suatu pesta demokrasi, ayo kita ikutkan, kita wujudkan. Nah, maka dari itu saya bilang, itu adalah penentu nasib kalian. Bagaimana kalian... Artinya ini pengorbanan... pengorbanan masyarakat. Gitu loh. Maka saya bilang, kalau Anda menampung oknum-oknum yang... Artinya sekaligus menjawab pertanyaan adik tadi, menampung oknum yang berbuat money politik, artinya kalian itu dilatih, sekolah mahasiswa itu dilatih, mahasiswa itu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, dari kalian lah, bicara ke orang tua, ke teman, saudara, tetangga, segala macam. Yuk kita cegah money politik. Artinya peran mahasiswa juga penting di sini. Peran kalian penting. Kalian itu pemimpin. Ingat, kalian didedikasikan untuk memimpin negara ini. Dan kemudian bicara yang tadi Bang, kita mau bicara estafet, tapi ternyata periodisasinya tidak ada batasan misalnya. Masih mungkin karena ada bayangan. Oke. Saya sampai hari ini nggak pernah mimpi saya menjadi seorang ketua partai. Oke. Ya kan? Dan hari ini menjadi ketua partai. Dan udah 2 hari saya menjadi ketua partai DPD provinsi. Artinya itu ada tongkat estafet itu ada. Itu kembali lagi diri kita. Kalau kita memang pengen masuk ke dunia politik, terjun ke dunia politik, atau ikut ke dunia lain bukan asli dunia lain ya. Maksudnya ke praktikum masyarakatnya banyak praktikum yang bisa berbakti kepada masyarakat banyak. Artinya bukan hanya di partai politik. Ketika Anda terjun
baru Anda lihat, oh di sini tongkat estafet yang diberikan oleh kepemimpinan ke bawahnya gitu. Artinya memandang Karena estafet lebih luas. tongkat pemimpin itu nggak serta-merta langsung diberikan. Karena ada penilaian khusus. Nah, makanya Anda dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Baik. Perindo sendiri, Bang? Siap. Ini pertanyaan banyak hari ini. Ya, jadi gini. Saya pikir setiap generasi mempunyai kesempatan yang sama untuk baik ikut di dunia kontestan politik, organisasi, pekerjaan dan lain. Cuma kan permasalahannya kan ada proses seperti yang Bang Andri sampaikan. Ada proses pembelajaran yang harus dilewatin, ada proses pembelajaran yang harus menjadi pengalaman. Dan itu wajib, Bang, prosesnya? Wajib, karena gini, ada porsi masing-masing lah. Mungkin teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa dengan pemikiran yang idealis, berkembanglah dan berkreasi dengan apa pemikiran yang dianggap benar. Dan ini jadikan ini sebagai wadah pembelajaran. Karena kan seseorang dipercayakan sebagai pemimpin, Bang Adri lah contohnya, sebagai ketua di Pemuda Pancasila, tidak serta-merta langsung jadi ketua, semua lalu proses di bawah. Nah, harapannya kesempatan anak muda ini memanfaatkan situasi ini. Saat ini lagi gencar-gencarnya politik, yuk sama-sama belajar. Apa yang adik-adik mahasiswa bisa lakukan, bisa buat untuk masyarakat, untuk partai, pilihlah kira-kira, oh aku kayaknya lebih cocok ke partai si A, masuklah ke partai si A. Terus apa yang bisa kita jual di partai itu sendiri gitu. Nah, tinggal tergantung adik-adik mahasiswa. Proseslah semua, jalanin aja, karena tidak juga kita langsung ucuk-ucuk tanpa proses belajar, tahu-tahu dikasih amanah untuk memimpin suatu organisasi kah, partai kah, tanpa punya pengalaman. Ini kan ada proses di sana. Semua ada proses, jadi kan ini proses. Baik. Anda, Bang Andri? Jadi saya langsung mungkin sekaligus menjawab tadi. Nampaknya diskusi kita tuh hari ini, sore ini terkait banyak cerita tentang money politik, politik uang maksudnya kayak gitu. Nah, kita mencoba sebenarnya, ya partai politik sebenarnya mencoba untuk tidak melakukan hal-hal itu tadi itu ya, untuk menyampaikan kepada pengurus maupun nanti pada waktu masanya untuk pileg maupun pilkada, gubernur, wali kota, bupati. Nah, sekarang pertanyaan kita balik, mampu nggak masyarakat menilai, melihat tokoh yang benar-benar dia tokohkan tanpa money politik? Kita balik pertanyaannya. Kita putar ke masyarakat. Ya kan gitu. Oke. Pilihlah sosok gubernur, wali kota atau bupati yang tanpa money politik dia bisa menuduki jabatan itu. Artinya Anda mengatakan sebenarnya kuncinya ada di masyarakat. Kuncinya di masyarakat. Kan begitu. Kalau dia bisa itu, artinya dia sudah jalani demokrasi dengan baik. Taat dia dengan apa yang disampaikan dia. Taat agama, ya, agama pun juga akan melarang ini. Kecil tapi dampaknya luar biasa. Ya, apa itu kita mungkin banyak iklan-iklan kasih 100.000 cuman per tahunnya dapat 5.000 perak. Pilih yang mana? Pertanyaan balik ke kita lagi. Kan begitu nih, terkait money politik. Kalaulah ada oknum yang berbuat itu, itulah yang kita temukan pesta 5 tahunan sekali. Di pilkada kah atau di pileg? Kalau pileg jangkauannya terlalu luas. Kita bicara tentang pemilu legislatif dan pilkada. Kan gitu, kepala daerah, bupati, gubernur. Seperti itu. Setuju nggak, Bang Adri? Kalau sebenarnya money politik itu karena ada permintaan, maka ada penawaran juga gitu. Itu dia. Nah, ini yang kita mau merubah ini, tapi kan merubahnya kan dari diri sendiri juga dulu. Jadi cut permintaannya dulu. Cut permintaan itu, wah, inilah tugas kita bersama adik-adikku ya, yang saya cintai untuk warga Jambi atau yang mendengar ini di seluruh provinsi, menghimbaulah kami semua ini semuanya. Carilah nanti pemimpin-pemimpin ke depan ini yang seperti itu. Kita sudah tidak ada lagi, sebenarnya sudah jauh ketinggalan dengan negara-negara lain. Tidak ada lagi yang lain-lain itu cerita tentang money politik. Dan kita masih cerita money politik aja. Ya kan begitu. Kita masih udah berkutat di 5 tahunan ini. Money politik terus. Berita hoax gitu ya. Berita hoax. Ya. Di negara-negara lain tidak ketemu lagi. Kita baliklah ke Malaysia, kemana-mana seperti itu tadi itu. Ya, Vietnam, Filipina, ya. Ya kan begitu. Jadi memang sistem pemilunya yang memang memperkecil ruang lingkup untuk money politik. Ini
kita masih dalam regulasi lama, ya tentang Dan undang-undang sehingga pemilu. pembahasan pun kita klasik-klasik saja. Nah, yang klasik-klasik terus. Akhirnya timbul nih kejenuhan kayak seperti itu. Tadi yang tadi tidak kerja, misalnya, Satu hari nggak kerja. satu hari ya. nggak kerja. Ini persoalannya saya tangkap 5 tahun yang lalu juga. Pertanyaan ini, ya kan? Ya Artinya gitu. kita nggak pernah selesai bahas itu. Gitu. Tidak pernah akan selesai. Artinya, nah, tapi sudahlah. Artinya tidak ada yang kita bisa lakukan. Tapi niat baik, tujuan baik tadi yakinlah. Baik, Ya. baik. Yakinlah, saya berharap dalam momen ini, dalam kita bertemu ini, sore hari ini adik-adik dapat pencerahan semua, ya seperti itu. Pilihlah yang sudah waktunya untuk memilih orang-orang yang terbaik. Orang terbaik. Orang-orang yang terbaik lah. Baik, baik. Ya. Siapapun juga orangnya. Kita ingin next pemimpin ke depan itu, saya mungkin pemimpin yang amanah dan memang apa adanya. Baik, memang baik. ketokohan dia dari segi semua proses yang mengikuti alur dia menjadi pemimpin. Baik, baik. Dan kita sepakat Itu bahwa dia. cut permintaannya, sehingga Cut penawaran juga permintaannya. nggak ada. Cut Baik, saya ke penawaran. Bang Rio lagi nih. Ini agak keluar dari money politik, tapi ini perlu ditanya nih Bang. Siap. Kata orang kan uang dalam pemilu ini ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ini kita bicara yang boleh lagi nih. Kos politik. Nah, kos politik itu besar nggak sih Bang? Kalau kos politik Kita bicara kos ya. Kita bicara kos ada artinya yang halal dan non halal ya berarti ya. Jadi kita- gini lah. Oke. Kalau kos politik itu hanya ya sebagai mungkin kita melengkapi administrasi aja. Administrasi. Yang kayak ya, misalnya memang biaya kampanye gitu. Besar nggak sih Bang? kalau biaya kampanye sih kembali ke antara kita dengan masyarakat lah. Oke, Mau sifatnya seperti apa gitu loh. Kalau kayak saya bilang kalau Ngaruh kita- nggak sih kos politik yang besar maka terhadap saya bilang pilihan? kalau ketika ini saya pribadi Oke. pengen membuat hiburan masyarakat dalam arti festival musik dan itu kan mengeluarkan kos yang banyak. Ya, itu tentunya. kan saya tanggung pribadi. Ya. Ya kan? Artinya yang sifatnya memang untuk masyarakat umum banyak. Ya kan? Nah, kalau sifatnya lagi kita mendedikasikan membuat event olahraga. Ya. Ya kan? Artinya kan kita memang kos yang besar juga. Nah, tapi kembali ke individu masing-masing lah. Yang jelas pesan saya hanya satu aja lah kepada adik-adik mahasiswa, ketika Anda sudah duduk di bangku mahasiswa dan mahasiswi, Anda adalah seorang pemimpin. Dan saya harapkan tolong pegang mahkota tertinggi Tridrama Perguruan Tinggi. Baik. Jangan kotori itu. Baik, kita tahan dulu. Pak narasumber. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari. Bang Adri, pesan Anda singkat saja. Kita berharap, terutama saya mewakili DPD Golkar Provinsi Jambi, berharap pemilu tahun 2024 ini kita jadikanlah pemilu yang riang gembira, wabil khusus untuk Provinsi Jambi. Semoga tercetak ya kader-kader yang baik yang nanti akan menduduki di parlemen. Kita menginginkan bahwa pemilu yang jurdil, pemilu yang kita anggap mudah-mudahan ini ke depan menjadi contoh suri tauladan kepada generasi kita ke depan. Itu harapan saya ke depan. Bang Rio. Saya hanya ingin memfatwakan kepada khususnya adik-adik mahasiswa, tolong pegang teguh mahkota tertinggi kalian, Tridrama Perguruan Tinggi, karena itulah mewakili Anda buat masyarakat. Khususnya saya dari Partai Garuda, kami tetap akan menciptakan politik yang bersih. Baik. Kalau Bang David sendiri? Baik, kalau kita dari Perindo, kita berharap mudah-mudahan dengan kontes politik tahun ini bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin, wakil-wakil yang benar-benar demokratis, yang benar-benar berjuang untuk masyarakat, yang benar-benar peka untuk masyarakat, yang benar-benar tahu untuk kebutuhan masyarakat dan benar-benar peduli untuk masyarakat. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bang David Chandra Harwindo, Bang Andri Utama dan tentu Bang Adri dalam dialog
Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan peran partai politik dalam mengawal pesta demokrasi. Pada prinsipnya semua sepakat bahwa kita semua siap untuk menciptakan pemilu yang bersih tentunya dan juga menciptakan pemilu yang demokratis tentunya. Dan akhir acara saya Doni Yusra undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.